Puji Tuhan, saudara, roh saya sangat bergelora, roh saya sangat berkobar-kobar. Saudara tahu, ketika saya sementara dalam penyembahan, begitu kuat roh saya bicara bahwa ini adalah generasi penyelesai, generasi Yesus Kristus. Haleluya. Sebab itu saya mau katakan, saudara, luar biasa yang tampil, baik dia worship leader, singer, pemain musik. Tapi saya mau katakan, tangkap, dengar baik-baik ini ya. Saya lepaskan profetik ini, tangkap baik-baik. Biarlah ketika engkau ada di mimbar ini, hidupmu sinkron di atas mimbar dan di luar sana. Haleluya. Kenapa? Karena engkau adalah generasi penyelesai. Haleluya. Saudara, Tuhan berikan hak kebebasan kepada kita. Amin. Pilihan dari kita. Tuhan gak pernah memaksa. Tapi kalau saya mau katakan, kalau engkau ada sore hari ini, engkau bisa ada di rumah Tuhan, engkau bisa melayani, saya mau katakan, engkaulah generasi yang dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Sebab itu jangan sia-siakan hidupmu. Amin. Generasi kita adalah generasi penyelesai. Sebab itu pergunakanlah hidupmu, persembahkanlah hidupmu. Saudara, saya berdiri di mimbar ini, saya pastikan hidup saya di mimbar ini sinkron dengan kehidupan saya dalam kesehariannya. Saya gak mau saya berdiri di mimbar ini saya sandiwara, gak mau. Hidup saya benar-benar bersih, jernih, murni. Dalam hal apa? Merit saya, moral saya, motif saya, money saya. Ngapain? Kalau saya cuma sandiwara di depan sini, saudara, oh saya berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa? Yang saya impartasikan bukan kehidupan, bukan hidup Kristus yang saya alami, tetapi yang saya impartasikan kedagingan. Ada begitu banyak pembicara, ada begitu banyak pengkhotbah berdiri di mimbar sini, saudara, bicara firman, padahal hidup dia tidak sinkron. Haleluya. Oh, saya tidak mau seperti itu. Saya mau hidup saya terus mendapat perkenanan Bapa di sorga. Dan saya pastikan engkau juga mendapat perkenanan Bapa di sorga. Karena itu yang Tuhan inginkan. Luar biasa saya tadi, saudara, latihan saya ikuti. Wow, ini luar biasa Tuhan. Skill, talenta yang Tuhan kasih. Lewat suaramu, lewat tanganmu bisa mainkan musik. Benar-benar pergunakan itu untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Karena bagi Tuhan gampang. Mau ambil talenta saudara, mau ambil skill saudara, suara saudara yang bagus, enggak susah bagi Tuhan, gampang. Amin. Ada kan satu penyanyi dulu, penyanyi top terkenal, ya kan? Ketika di gereja luar biasa Tuhan pakai dia, tergoda untuk nyanyi di luar sana. Akhirnya apa? Kena getah bening DP tenggorokan dia kena getah bening. Akhirnya apa? Datang, minta ampun Tuhan, ampuni Tuhan, Tuhan saya mau melayani Tuhan. Jangan tunggu seperti itu. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya mau katakan pada sore hari ini menjelang malam, setiap firman yang dilepaskan, ya, setiap firman yang dilepaskan, responi, tangkap setiap firman. Amin. Tangkap firman. Saudara mau ngerti atau nggak ngerti, tangkap dulu. Katakan yes, amin, haleluya firman Tuhan. Haleluya. Karena firman ini, firman bukan untuk makanan tubuh jasmani saudara saya. Firman Kristus bukan makanan jiwa saudara saya. Ya. Firman Kristus makanan roh saudara saya. Haleluya. Untuk menjadi bertumbuh, menjadi dewasa rohani, bukan dari jiwa, bukan dari tubuh, tapi mulai dari dalam, dari manusia batiniamu, dari dalam rohmu. Haleluya. Engkau adalah generasi yang dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Sebab itu harus sinkron hidupmu. Sinkron hidupmu ketika ada di mimbar, dan hidupmu ketika ada di luar sana. Haleluya. Kenapa saya mau katakan seperti ini?
Karena kehidupan saya, saudara, di 3 tahun lalu ke sana, saya banyak sandiwara. Saya terbuka, saya jujur. 3 tahun ke sana itu, belakangan itu, saya banyak sandiwara di mimbar. Tapi ketika Tuhan pertemukan saya dengan kebenarannya Dia, Tuhan bicara lewat firman Dia. Ketika saya membuka kapasitas roh saya untuk Dia berbicara, Tuhan mau supaya, Franky, jangan sandiwara di mimbar. Kenapa? Karena yang kau lepaskan adalah firman-firman kerajaan, firman-firman Kristus. Haleluya. Sehingga apa yang saya lepaskan, saya pastikan firman yang saya lepaskan ini menjadi makanan rohani saudara. Haleluya. Dan ketika saudara meresponi firman, ya, saudara akan buktikan sendiri. Ketika saudara meresponi firman ini, saudara akan lihat ketika engkau keluar, itu firman akan terus berbicara dalam roh. Dia akan terus bicara dalam roh saudara dan saya. Haleluya. Hari-hari ini firman katakan adalah hari-hari yang jahat. Dan itu pengenapan firman Allah. Banyak kali saya katakan lewat mimbar bahwa apa yang dinubuatkan oleh firman sudah terjadi, sementara terjadi, dan akan terjadi. Haleluya. Karena memang iblis waktunya sekarang. Saudara jangan pikir tahun 2025, 26, 27, 28 sampai 30 itu dunia akan semakin baik. Enggak. Tidak akan semakin baik. Saudara lihat kan dari segala lini, dari segi-segi, pokoknya saudara akan lihat akan hal-hal yang di luar dari ekspektasi kita akan terjadi. Tapi saya mau katakan, kalau engkau generasi yang dipilih Kristus, tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Haleluya. Haleluya. Saya nggak tahu saya diberi berapa waktu nih untuk menyampaikan firman. Aduh, ini baru kata-kata pendahuluan. Langsung saja saudara, kita buka firman Tuhan. Ya. Kejadian 1 ayat 26. Jadi memang saya akan persingkat ini ya. Saya akan kayak kalau film sekat-sekat. Ya, nantilah satu waktu. Karena kalau saya mau khotbahkan ini minimal 1,5 jam, cuma ya karena waktu. Ikutin aja. Ya. Kejadian 1 ayat 26. Haleluya. Bisa dimunculkan. Kalau enggak buka di Android saudara. Nah, saya pastikan bahwa handphone yang saudara pegang, saudara cuma buka Alkitab ya, tidak buka aplikasi lain. Amin. Setuju? Ya. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28. Haleluya. Saya tahan dulu nih jam ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Katakan amin firman Tuhan. Saudara, rancangan Allah ayat 26 itu rancangan yang luar biasa. Yang kita tahu bersama pada waktu Allah menciptakan Adam, manusia pertama. Ya, saya singkat saja. Waktu Allah menciptakan Adam
Allah menempatkan mereka di Taman Eden. Kejadian pasal yang kedua dan ketiga. Waktu Allah tempatkan di sana, semua fasilitas yang ada Allah sudah sediakan. Dan saudara tahu, waktu itu bumi dan sorga itu tandem, tidak terpisah. Kenapa? Karena source, sumbernya manusia hanya Allah satu-satunya. Tapi masalahnya pasal yang ketiga, manusia Hawa dia tergoda oleh si Lucifer yang menjadi ular. Dan singkatnya saudara tahu, dia datang menggoda Hawa. Saudara, waktu dia datang menggoda Hawa bukan cuma satu kali. Memang Alkitab tidak catat, tapi tidak mungkin cuma satu kali. Kenapa? Kan Adam dan Hawa tahu bahwa otoritas diberikan kepada mereka, sehingga mereka berkuasa atas semua yang ada. Ya, jadi setiap hari ular datang. Akhirnya kena juga si Hawa. Endingnya apa? Manusia jatuh dalam dosa. Dan akhirnya mereka konsekuensinya harus dikeluarkan dari Taman Eden, ya kan? Nah, dari abad ke abad, Alkitab catat, dari abad ke abad, untuk mengembalikan rancangan Allah, tidak ada satu manusia yang bisa menggenapi rancangan Allah itu. Kenapa? Karena Alkitab katakan Roma 3:23, semua orang, semua manusia telah berdosa, hilang gambar Allah, hilang kuasa Allah, hilang otoritas Allah, hilang kemuliaan Allah. Sehingga terjadi musyawarah di sorga. Haleluya. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya. Aduh, 19 menit. Lebih-lebih dikit ya, gak apa-apa ya. Kan gak ada yang kejar, kan mau selesai baris ini. Saya minta 3 orang maju ke depan. Ini 3 orang maju ke depan. Ayo, 3 orang maju ke depan, cepat. Haleluya. Laki juga boleh. Laki boleh ya, laki di sini. Ya, haleluya. Sudah tangkap baik-baik ya. Saya bilang tadi apa? Terjadi musyawarah di sorga dalam kekekalan. Ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ini masalahnya mau mengembalikan rancangan Allah yang tidak terjadi, tidak tergenapi kepada Adam pertama. Ya kan? Akhirnya musyawarah di sorga. Ayo, gimana nih untuk mengembalikan manusia, gambar kita kepada manusia? Gimana coba Bapak? Coba, gimana nih mau kembalikan gambar Allah, gambar kita kepada manusia? Nah, akhirnya apa? Firman yang bilang, saya sini. Nah, akhirnya Alkitab bilang kan, Yohanes 1 ayat yang 14, maka Firman menjadi bukan manusia. Bahasa Inggrisnya bilang apa? Flesh. Bahasa asli sarx. Firman harus menjadi daging, menjadi manusia untuk apa? Untuk mengembalikan rancangan Allah. Karena hanya manusia, Yesus Kristus, Firman yang menjadi manusia, yang bisa mengembalikan gambar rupa Allah itu. Akhirnya ini Firman, dia harus datang. Datang di mana? Di dalam kandungan Maria. Ya, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Karena di luar sana kan jadi perdebatan. Oh, kalian menyembah Tuhan yang diciptakan. Hei, Yesus Kristus tidak pernah diciptakan. Amin. Yesus Kristus, dia adalah hakikat Allah. Dia adalah Firman yang menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus tidak pernah diciptakan. Haleluya. Untuk mengembalikan gambar dan rupa Allah itu. Oh, dari abad ke abad. Kitab Kolose bilang dari abad-abad itu menjadi rahasia tersimpan, tersembunyi, tidak dipecahkan oleh siapapun. Baik itu dari Nuh, Abraham, Musa, Daud, tidak ada yang bisa pecahkan itu. Hanya Firman yang menjadi manusia untuk mengembalikan gambar dan rupa Allah itu pada manusia. Oke? Satu orang coba sini. Atau dua. Sini. Sudah, kan?
Ini Adam pertama. Adam pertama. Saudara tahu, saudara dan saya lahir tahun 73. Sebelum saya lahir, saya punya genetik dari Adam pertama. Haleluya. Signature sifat dosa sudah ada sama saya. Saya belum lahir, sifat dosa itu sudah ada sama saya. Kenapa? Ketika Adam diciptakan, Adam jatuh dalam dosa, itu sifat itu sudah ada sama saya. Padahal saya nggak makan buah pengetahuan baik dan jahat, bener gak? Saya kagak digoda sama ular, enggak. Tapi dasarnya dia Adam pertama sudah jatuh dalam dosa, otomatis dari seluruh keturunan Adam sebelum Yesus semua berdosa. Haleluya. Semua berdosa. Akhirnya untuk mengembalikan gambar Allah, kemuliaan, otoritas, kapasitas semua yang ada, gagal. Adam pertama gagal, balik. Akhirnya firman yang harus menjadi manusia untuk mengembalikan gambar dan rupa Allah. Haleluya. Dia harus lahir. Proses. Ingat baik-baik, waktu firman menjadi manusia, dia benar-benar sepenuhnya manusia original. Ya. Tapi jangan lupa, hakikat kealahan ada sama dia. Karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Amin. Yesus kerjakan, dia lahir. Haleluya. Proses sebagai manusia dia jalani. Bahkan Alkitab katakan, bahkan dia sampai mati, bahkan bangkit untuk apa? Untuk melaksanakan rancangan Allah untuk tergenapi. Kapan itu tergenapi? Kapan rancangan Allah tergenapi? Ketika firman yang menjadi manusia, dia mati dan bangkit. Saat itu rancangan Allah tergenapi. Tergenapi kepada siapa? Manusia Yesus Kristus. Dikembalikan kepada Yesus Kristus. Oke. Dikembalikan kepada Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Nah, kapan itu gambar dan rupa Allah itu ada pada saudara saya? Kapan itu ada? Roma 10 ayat 9 dan 10. Haleluya. Cepat-cepat buka supaya waktu tutup aja. Haleluya. Ini saya singkat-singkat, kalau saya khotbah minimal 1,5 jam, saudara. Benar. Ya. Sama-sama baca. 2, 3. Haleluya. Ayat 10. Ayat 10. Katakan amin. Kapan saudara gambar dan rupa Allah itu dikembalikan? Ketika saudara percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Tapi ingat saudara, belum sampai di situ. Itu proses terus berjalan. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kita meninggalkan dunia yang ada sekarang ini. Jadi sekarang saudara, makanya saya mau katakan sama saudara saya, saudara sekarang memiliki gambar dan rupa, bukan gambar dan rupa Allah. Karena gambar dan rupa Allah itu disematkan, diambil oleh siapa? Yesus Kristus. Jadi saudara saya akan menjadi apa? Menjadi serupa dan gambar Kristus Yesus. Roma 8 ayat 29. Haleluya. Bukan lagi menjadi rupa dan gambar Allah, tetapi saudara saya menjadi serupa dan gambar anaknya Yesus Kristus. Dia yang sulung. Dia yang sulung. Dia yang sulung. Dari siapa?
dari banyak saudara-saudaranya. Siapa saudara-saudaranya? Saudara dan saya. Haleluya. Karena kita memiliki DNA Kristus secara rohani. Jangan suruh bilang DNA. Memang dilahirkan oleh Yesus? Enggak. Secara rohani. DNA Kristus. Secara rohani apa? Divine nature apa? Sifat Allah. Nature Allah. Nature Kristus ada dalam hidup saudara saya. Apalagi benih ilahi 1 Yohanes 3:9. Apalagi Zoe, eternal life, apa? Hidup yang kekal. Itu yang ada sama saudara saya. Makanya Yohanes 3:16, banyak orang khotbah cuma bilang intinya, oh karena Allah mengasihi, yang ditekankan kasih. Enggak saudara. Yohanes 3:16 itu intinya apa? Hidupnya Kristus. Barang siapa yang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh sorga. Situ dia bilang sorga? Enggak, melainkan beroleh hidup yang kekal. Zoe, eternal life. Hidupnya siapa? Hidup paling tertinggi. Hidupnya siapa? Hidup Yesus Kristus. Itu yang dia berikan bagi saudara saya. Haleluya. Yang ada di dalam hidup saudara saya, itu hidupnya Kristus. Sehingga kita lahir baru, menjadi milik Kristus. Kristus ada di dalam saudara saya. Haleluya. Kalau dulu orang tanya, oh bilang kan, oh Yesus ada dalam saya. Apanya Yesus? Ketika firman dibukakan, oh benar, Yesus secara fisik ada di sebelah kanan Allah Bapa, ada di takhta. Tetapi rohnya dia, nature-nya dia, benihnya dia, hidupnya dia berikan bagi saudara saya. Sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Ya, sama sekali baru. Kalau Efesus pasal 2 ayat 10 itu benar-benar saudara saya masterpiece. Oh diciptakan oleh Allah di dalam Kristus. Jadi sama sekali baru. Ya. Jack Campbell yang lama selesai. Zwingli Rutuwene yang lama selesai. Kenapa? Yang lama itu apa? Keturunan dari Adam pertama, yang membawa sifat dosa, nature dosa. Tapi ketika kita ada di dalam Yesus Kristus, haleluya, bukan keturunan lagi Adam yang pertama, tetapi keturunan, Paulus bilang dalam 1 Korintus 15 ayat 45, 46, 47, bukan keturunan dari Adam yang pertama, yang bahan material tubuhnya itu dari debu tanah, tetapi keturunan saudara saya, keturunan Adam yang terakhir, yaitu siapa? Jesus Christ. Haleluya. Dia adalah roh yang menghidupkan. Life giving spirit, bukan lagi life giving living soul. Nah, living soul itu ada di Adam pertama, tapi life giving spirit, hidupnya, rohnya dia yang baru, yang dia kasih sama saudara saya. Haleluya. Makanya saya katakan apa tadi? Kita adalah generasi yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Kalau kita tahu posisi kita seperti ini, oh jangan sembarang hidup saudara. Amin. Karena Alkitab bilang apa? Pergaulan yang pergaulan yang atau pergaulan yang baik merusakkan kebiasaan yang buruk. Pergaulan yang buruk merusakkan apa? Kebiasaan yang baik. Haleluya. Kalau saudara sudah tahu bahwa saudara adalah generasi dari Yesus Kristus, generasi penyelesai, jangan sembarang hidup, jangan hidup serampangan, jangan hidup suka-suka kita, tetapi suka-sukanya Tuhan untuk saudara saya. Haleluya. Karena dia mengerjakan untuk mengembalikan gambar dan rupa Allah itu untuk saudara saya, tidak sembarangan. Haleluya. Dia bahkan taat menanggalkan, dia harus berkenosis, meninggalkan kealahannya, kata Alkitab. Haleluya. Bahkan dia taat sampai apa? Sampai mati di atas kayu salib. Haleluya. Saudara, orang bilang begini, oh Yesus mati dibunuh. Enggak, Yesus tidak mati dibunuh. Yesus, Alkitab baca baik-baik, Yesus mati, dia menyerahkan nyawanya.
Kalau dia tidak serahkan, tidak bakalan mati. Biar lagi mau potong, mau tusuk-tusuk, tidak bakalan mati Yesus. Kalau dia tidak serahkan. Apa dia bilang? Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau Bapa dan Roh Kudus tidak meninggalkan Yesus, ingat, dengar baik-baik, Yesus tidak akan pernah mati. Jadi kalau orang di luar sana bilang, oh Yesus kalian mati dibunuh, enggak. Oh Yesus kalian diciptakan, enggak. Dia firman yang menjadi manusia. Haleluya. Untuk apa? Judul khotbah untuk apa? Untuk apa? To rule and to reign over all the earth. Untuk apa? Untuk kita berkuasa dan memerintah di mana? Di bumi. Saudara dan saya diciptakan untuk berkuasa dan memerintah di bumi, sama seperti Adam pertama waktu dia ciptakan. Rancangan Allah untuk Adam untuk berkuasa dan memerintah di bumi. Masalahnya Adam itu fail, Adam itu gagal, sehingga rancangan Allah tidak terjadi tergenapi dalam dia. Dan itu dikembalikan oleh Yesus Kristus. Dia kasih ke siapa? Dia kasih sama saudara dan saya. Agar apa? Kita bisa berkuasa dan memerintah di bumi. Bukan mau berkuasa mau perintah istri, mau atur istri. Bukan berkuasa mau perintah siapa, mau perintah suami. Enggak. Ada banyak poin, tapi saya mau bahas sama kita. Berkuasa untuk memerintah diri kita sendiri dulu yang terutama. Amin. Berkuasa untuk memerintah diri kita sendiri. Agar apa? Yang terutama, bangun kesadaran. Saya ini milik Kristus, Kristus dalam saya. Berarti saya harus hidup benar. Saya harus hidup kudus. Orang bilang, siapa ngana? Siapa kamu? Kamu adalah manusia yang berdosa. Tunggu dulu. Saya sudah ditebus. Saya sudah diselamatkan. Saya milik Kristus. Karena bagian milik Kristus ada di dalam hidup saya. Amin. Oke, mungkin dulu memang iblis, saudara, iblis paling tahu masa lalu saudara dan saya. Apalagi itu pendeta Franky Ratu itu, dia masa lalu. Bodoh. Dia paling tahu. Dia coba mengungkit, mau kasih apa, mau ingatkan saya. Saya bilang, iblis, masa lalu saya lu boleh tahu iblis, tapi masa depan saya di dalam Kristus engkau tidak pernah tahu. Apapun hidup masa lalumu, iblis boleh tahu, tapi masa depanmu di dalam Kristus iblis tidak pernah akan tahu. Sorry ya iblis. Haleluya. Karena rancangan Allah untuk saudara dan saya, untuk mengembalikan agar saudara dan saya berkuasa dan memerintah di bumi. Tapi poin yang utama saya mau katakan, karena sudah mau habis waktu, adalah memerintah saudara dan saya, memerintah diri kita sendiri dulu. Apa itu? Kalau jam ibadah, waktu latihan harus tepat waktu. Kalau waktu ibadah jam misalnya 5:30, 5:30, tepat waktu. Belajar disiplinkan dulu. Berkuasa memerintah diri sendiri. Amin. Haleluya. Kalau Alkitab bilang, berkorban. Kalau Alkitab bilang, kembalikan milik Tuhan, kasih milik Tuhan. Untuk apa? Mendisiplinkan diri sendiri. Ada 10 poin, tapi 1 poin saya dulu. Waktu habis. Haleluya. Memerintah diri, berkuasa dan memerintah di bumi. Bukan mau perintah-perintah atur-atur istri, bukan perintah atur-atur suami, ya, tetapi dari diri sendiri. Ketika suami lihat istri ada perubahan, ketika istri lihat suami ada perubahan, luar biasa. Tidak perlu mau dibilang, dengan sendiri dia akan memiliki kesadaran. Ketika dia membuat kesalahan, otomatis dia bilang, "Pak, mohon maaf, Ma, minta maaf." Begitu juga anak-anak, ketika dia tahu dia sudah salah, "Papa, Mama, minta maaf, saya salah." Haleluya. Memerintah dari diri sendiri dulu, baru nanti yang lain. Yang lain-lainnya kapan? Nanti kalau ada waktu lagi. Saya di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Tundukkan kepalamu. Haleluya. Saya percaya bukan kebetulan engkau mendengar akan firman Tuhan pada sore.
Engkau akan melihat rancangan Allah itu akan tergenapi. Ingat baik-baik, rancangan Allah sudah rencanakan untuk Adam, tapi Adam gagal. Ya. Tapi saya mau katakan sore menjelang malam ini, rancangan Allah itu akan terjadi atas hidupmu. Karena generasi kita adalah generasi penyelesai, generasi keturunan Yesus Kristus. Kita akan menjadi serupa dan gambar Kristus. Kapan itu terjadi? Sebab itu beri hidupmu untuk terus apa? Dibentuk. Untuk apa? Terus dikerjakan. Untuk apa? Untuk dijadikan. Untuk apa? Untuk terus dibangun. Untuk apa? Untuk didewasakan. Oleh apa? Oleh firman Kristus dan Roh Kudus. Di mana? Bukan di luar. Di rumah Tuhan. Oleh siapa? Oleh orangnya Tuhan. Siapa? Gembala dan ibu rohani di tempat ini. Untuk membangun setiap kerohanian saudara saya. Satu poin aja. Sparkling yang kita lempar saudara-saudara. Kalau kita tidak dewasa rohani, dengar baik-baik, kalau kita tidak dewasa rohani, itu akan menjadi makanan empuk antikris. Haleluya. Tapi kalau kita dewasa rohani, antikris paling takut apa? Dia takut Kristus yang ada di dalam saudara saya. Untuk apa? Kalau Kristus, roh Kristus, nature Kristus itu bertumbuh, roh kita, rohani kita bertumbuh, itu yang antikris takut. Kenapa? Karena apa? Karena generasi Yesus Kristus, saudara saya, kita yang akan menembak dia, kita yang akan meng-kick out dia. Makanya dia takut kalau Kristus, nature Kristus itu bertumbuh menjadi dewasa, roh Kristus yang ada dalam hidup saudara saya bertumbuh menjadi dewasa. Itu yang antikris paling takut. Amin. Tapi kalau orang tidak memiliki dasar Kristus, itu akan menjadi makanan untuk antikris. Makanya perlu untuk terus dibentuk, dibangun, dikerjakan, didewasakan oleh apa? Oleh firman-firman kerajaan, firman Kristus dan Roh Kudus mengerjakan itu dalam hidup saudara saya. Tundukkan kepala.